Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Hari ini saya ingin mengajak kita merenungkan tentang apa yang menggerakkan kita melakukan sesuatu. Apa yang mendorong? Tujuannya apa? Intensinya apa kita melakukan sesuatu? Seringkali kita terdorong melakukan sesuatu karena motif-motif, tujuan-tujuan, intensi-intensi yang pada dasarnya negatif. Seperti kita membeli sesuatu karena khawatir nanti kita tidak dihargai. Kalau tidak membeli itu, orang tidak menganggap kita orang yang cukup maju. Nah, itu artinya yang menggerakkan kita sebetulnya rasa takut, rasa khawatir. Atau kita misalnya pergi ke gereja hari Minggu, atau pergi sembahyang. Kita pergi karena kalau enggak pergi ya nggak enak sama tetangga. Itu sebetulnya yang menggerakkan sesuatu yang negatif. Rasa ingin diterima, dihargai. Namun seringkali juga kita bergerak, mengambil keputusan, mengambil tindakan tanpa menyadari apapun yang menggerakkan. Jalan saja, otomatis, seperti zombie. Padahal intensi, motivasi itu sangat penting. Tujuan dan juga dasar yang menggerakkan kita mengambil keputusan itu mempunyai power yang sangat besar. Maka penting kita meneliti intensi-intensi, maksud-maksud ketika kita melakukan sesuatu. Seorang ayah yang sangat mencintai anaknya, dia akan melakukan banyak hal termasuk yang sulit demi anaknya. Supaya anaknya tenang, supaya anaknya terlindungi, supaya anaknya mempunyai sekolah yang baik. Itu motivasi yang baik. Motivasi karena mencintai anak. Dan ini sudah memberi power yang luar biasa. Maka memasang, menargetkan intensi dan motif yang tinggi dalam hidup, itu akan mengangkat kualitas hidup kita. Maka penting memperhatikan motif-motif, intensi-intensi, maksud-maksud dari tindakan-tindakan kita. Apa yang menggarisbawahi, yang mendasari keputusan-keputusan kita, tindakan-tindakan kita. Apakah motivasi murni yang positif, entah itu kasih, entah itu rasa cinta, rasa hormat, kepedulian yang tulus, pelayanan yang murni, atau karena rasa takut, rasa khawatir, rasa ingin diterima, ingin dihormati. Itu menentukan sekali hasilnya. Maka penting kita meneliti, tekun dan setia, menyadari apa yang menggerakkan kita mengambil keputusan ini, apa yang menggerakkan kita, motifnya, intensinya apa saya mengambil keputusan ini. Itu akan membuat kita semakin kuat untuk mengeksekusi pilihan dan tindakan kita, membuat kita firm. Seringkali keputusan begitu saja tapi tidak sadar apa yang mendasari, apa yang menggerakkan, motif dan intensinya tidak jelas. Dan karena itu seringkali goyah keputusannya. Mau bangun rumah, mau beli mobil, coba ditanya apa yang menggerakkan, apa yang mendorong. Memilih pekerjaan ini, mengapa? Untuk apa?
Maka penting sekali prosesnya, bukan apa yang pertama-tama kita lakukan, tapi prosesnya yang menggerakkan. Maksudnya, itu bisa menjaga kita untuk kemudian bertindak secara sadar. Tidak hanya asal bergerak atau otomatis seperti zombie saja atau robot saja. Tetapi kita mengerti. Dan motivasi cinta itu kuat sekali. Dulu, zaman dulu, itu banyak lagu-lagu lebay berdasarkan motif dan intensi cinta. Gunung yang tinggi akan kudaki, lautan ku seberangi. Wah, itu kan motivasi cinta dan powerful sekali. Meskipun lagu itu agak lebay, tetapi sebetulnya ada kebenaran di situ. Motivasi kasih membuat kita kuat menghadapi tantangan apapun. Seperti Tuhan Yesus ketika dia harus menghadapi kematiannya di kayu salib, dia menegaskan kembali apa yang menggerakkan, intensinya apa. Demi keselamatan kita, maka dia berani menanggung semuanya. Demi taat kepada Bapaknya, demi cintanya kepada kita, maka dia bisa menyongsong kematiannya yang mengerikan di kayu salib. Karena intensinya sungguh-sungguh murni, motivasinya yang menggerakkan juga cinta tanpa pamrih. Dan seringkali motif serta intensi ini memberi kita kekuatan kendati kita disalahpahami. Dan bahkan seringkali cinta yang terbesar adalah cinta yang ikhlas disalahpahami oleh yang kita cintai bahwa kita tidak mencintainya. Salah paham. Contohnya, seorang ibu yang dengan keras mengatakan kepada anaknya, minum obat ini, kamu harus minum. Dan anaknya merasa ibunya menyiksa dia, minum sesuatu yang pahit, tidak mencintainya, membatasinya, tidak membuat dia mampu memilih sendiri apa yang baik. Dan ibunya tetap kekeh, biar harus minum. Karena tahu itu sehat bagi anak itu. Meskipun anak itu salah paham. Karena dia tahu bahwa dia mencintai anaknya, maka dia suruh minum obat itu yang pahit. Salah pahami oleh anaknya, it's okay. Yang penting anaknya sehat. Nah, motivasi dan intensi yang menggerakkan ibu itu sungguh-sungguh mulia, tulus, dan tanpa pamrih. Dan karena itu ikhlas disalahpahami. Kita seringkali ingin membuktikan bahwa kita itu mencintai. Tidak ikhlas kalau disalahpahami kalau kita tidak mencintai. Nah, motivasi kasih murni itu memberi kita kekuatan. Bahkan ketika disalahpahami. Bahkan ketika harus menghadapi tantangan yang begitu hebat. Bahkan ketika harus menghadapi kematian. Kalau punya maksud yang baik, motif yang baik, intensi yang baik, itu akan mengangkat kualitas hidup kita. Mutu dari keputusan-keputusan kita sangat ditentukan oleh maksud baik dan juga motif yang menggerakkan. Dan kita tahu bahwa kita sebetulnya mempunyai kekuatan itu karena mengalami sendiri. Kita begitu dicintai oleh Tuhan. Namun kita juga sadar, seringkali kita juga salah paham kepada Tuhan, seolah-olah Tuhan membiarkan saja kita menghadapi penderitaan, seolah-olah Tuhan tidak mengasihi kita. Tetapi Tuhan sangat mengasihi kita, ikhlas disalahpahami, karena Tuhan sungguh-sungguh mengasihi kita tanpa pamrih, tidak pernah menyerah mengasihi kita. Maka saudara-saudari terkasih, perlu kita meneliti apa yang menggerakkan kita mengambil keputusan, apa yang menggerakkan kita mengambil tindakan tertentu, dan intensinya apa. Karena di situ akan mengangkat kualitas hidup kita dan memberi kita kekuatan untuk tetap setia, memilih kebaikan, memilih kasih, dan juga kedamaian. Terutama karena pengalaman kita begitu dikasihi oleh Tuhan. Jadi saudara-saudari terkasih, handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.